Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema teguh berpegang pada kebenaran. Bacaan Alkitab Amos pasal 5 ayat 24 sampai 27. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membacanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat keadaan di mana yang salah malah dianggap biasa, sementara orang yang berani mengatakan benar justru dianggap mengganggu? Misalnya, ketika semua orang memilih diam terhadap sesuatu yang tidak benar, lalu ada satu orang yang berkata, "Ini tidak benar, kita harus memperbaikinya." Anehnya, justru orang itu yang dianggap bermasalah. Pernahkah kita berada dalam situasi seperti itu? Di sebuah kantor, ada seorang pegawai yang mengetahui bahwa laporan keuangan telah dimanipulasi. Angka-angka dibuat seolah-olah benar, padahal ada sesuatu yang disembunyikan. Semua orang tahu, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Mengapa? Karena mereka takut kehilangan jabatan, takut dimusuhi, atau takut dianggap tidak solid. Akhirnya, seseorang berkata, "Sudahlah, ikuti saja keadaan, jangan terlalu idealis." Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan ketika kebenaran membuat kita tidak nyaman? Apakah kita tetap berdiri di pihak yang benar, atau kita memilih diam supaya hidup kita aman? Inilah pertanyaan penting yang muncul dari kitab Amos pasal 5 ayat 24 sampai 27 ini. Nabi Amos hidup pada zaman ketika bangsa Israel mengalami kemajuan ekonomi dan kehidupan keagamaan yang tampaknya sangat aktif. Mereka beribadah, membawa korban, dan menjalankan berbagai kegiatan keagamaan. Tetapi di balik semua itu, kehidupan sosial mereka penuh dengan ketidakadilan. Orang miskin ditindas, orang lemah diperlakukan tidak adil, dan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Karena itu Tuhan berbicara dengan sangat keras melalui Nabi Amos. Tuhan tidak tertarik pada ibadah yang hanya ramai di tempat ibadah, tetapi tidak menghasilkan kehidupan yang benar di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkata dengan tegas dalam Amos pasal 5 ayat 24, "Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Menarik sekali, Tuhan tidak berkata, biarlah keadilan sesekali saja muncul, tetapi Tuhan menghendaki keadilan terus mengalir. Kebenaran bukan sesuatu yang kita lakukan hanya ketika menguntungkan kita. Kebenaran harus menjadi cara hidup. Dari firman ini kita belajar bagaimana teguh berpegang pada kebenaran. Pertama, teguh berpegang pada kebenaran berarti tidak memisahkan iman dari kehidupan. Bangsa Israel pada zaman Amos memiliki kehidupan keagamaan yang sangat aktif. Mereka mempersembahkan korban, menyanyikan puji-pujian, dan menjalankan berbagai ritual keagamaan. Namun, Tuhan menolak semuanya karena kehidupan mereka tidak mencerminkan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan di gereja. Tuhan juga melihat bagaimana kita hidup setelah keluar dari gereja. Kita dapat rajin beribadah,
tetapi apakah kita jujur dalam pekerjaan? Kita dapat aktif dalam pelayanan, tetapi apakah kita memperlakukan orang lain dengan adil? Kita dapat menyanyikan lagu rohani dengan penuh semangat, tetapi apakah perkataan kita kepada keluarga mencerminkan kasih Kristus? Ingat, iman yang benar harus terlihat dalam kehidupan yang benar. Ada sebuah ilustrasi sederhana. Sebuah timbangan di pasar harus menunjukkan berat yang sebenarnya. Jika timbangan sengaja dibuat agar mengurangi berat badan atau berat barang pembeli, mungkin keuntungannya bertambah. Tetapi keuntungan itu diperoleh dengan ketidakjujuran. Demikian juga kehidupan orang percaya. Kita tidak boleh menggunakan iman sebagai hiasan, sementara kehidupan sehari-hari berjalan bertentangan dengan kebenaran. Teguh berpegang pada kebenaran berarti berkata, saya mau hidup benar. Bukan hanya ketika orang melihat saya, tetapi juga ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua, teguh berpegang pada kebenaran berarti berani menolak ketidakadilan. Amos tidak datang untuk menyenangkan telinga bangsa Israel. Ia datang menyampaikan suara Tuhan. Ini penting. Ada saatnya kita harus berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang salah, meskipun banyak orang mengatakan benar. Tidak mudah berdiri di pihak kebenaran, saudara. Kadang-kadang kita akan dianggap sok suci. Kadang kita dianggap terlalu keras. Kadang kita dituduh tidak mau mengikuti zaman. Namun, kebenaran tidak berubah hanya karena banyak orang menolaknya. Cobalah saudara bayangkan sebuah pertandingan sepak bola. Seorang wasit melihat pelanggaran yang dilakukan oleh pemain terkenal. Jika ia membiarkan pelanggaran itu hanya karena pemain tersebut memiliki banyak penggemar, maka pertandingan menjadi tidak adil. Tugas wasit bukan mengikuti tekanan penonton, tetapi menegakkan aturan. Demikian pula orang percaya, saudara. Kita dipanggil bukan untuk mengikuti tekanan lingkungan, melainkan untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ketika orang lain berkata, semua orang juga melakukan itu, kita harus bertanya, tetapi apakah itu benar di hadapan Tuhan? Ketika orang berkata, tidak apa-apa berbohong sedikit, kita harus bertanya, apakah kebohongan kecil tetap menjadi kebohongan? Atau ketika orang berkata, yang penting saya untung, kita harus bertanya, apakah keuntungan saya diperoleh dengan merugikan orang lain? Ingat, kebenaran membutuhkan keberanian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin ketiga, teguh berpegang pada kebenaran berarti membiarkan keadilan terus mengalir. Amos 5 ayat 24 menggunakan gambaran air. Keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Mungkin kita bertanya, mengapa air dijadikan sebagai kiasan di sini? Karena air itu terus bergerak. Air tidak berhenti di satu tempat. Air menghidupkan tanah yang kering. Air memberikan kesegaran dan kehidupan. Tuhan menghendaki kehidupan umatnya juga seperti itu. Keadilan jangan hanya muncul ketika ada masalah besar. Kebenaran jangan hanya dibicarakan ketika ada kasus yang menjadi perhatian banyak orang. Keadilan
harus dimulai dari hal-hal sederhana. Di dalam keluarga, berlaku adil kepada setiap anggota keluarga. Di tempat kerja, tidak mengambil hak orang lain. Dalam pelayanan, tidak mencari kehormatan pribadi. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak menyebarkan fitnah dan berita yang belum tentu benar. Dalam menggunakan media sosial, tidak ikut menghukum seseorang, hanya berdasarkan informasi yang belum jelas. Di tengah kehidupan bangsa yang penuh dengan berbagai persoalan, gereja dipanggil untuk menjadi suara kebenaran dan teladan keadilan. Namun, suara kenabian gereja bukanlah suara kebencian. Gereja tidak dipanggil untuk mencaci maki, tetapi untuk menyampaikan kebenaran dengan kasih. Gereja tidak dipanggil untuk memperkeruh keadaan, tetapi menghadirkan terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin terakhir yang keempat, teguh berpegang pada kebenaran meskipun ada risiko. Amos 5 ayat 27 menunjukkan bahwa Tuhan memperingatkan Israel tentang konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Ini mengingatkan kita bahwa kebenaran memang memiliki harga. Kadang-kadang berkata jujur membuat kita kehilangan keuntungan. Menolak korupsi mungkin membuat kita tidak mendapatkan kesempatan tertentu. Mempertahankan prinsip mungkin membuat kita kehilangan teman. Berani mengatakan yang benar mungkin membuat kita tidak populer. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat. Lebih baik kehilangan sesuatu karena mempertahankan kebenaran daripada mendapatkan sesuatu karena mengorbankan kebenaran. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena itu, ketika kita berpegang pada kebenaran, sesungguhnya kita sedang mengikuti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia membutuhkan orang-orang yang tidak mudah dibeli oleh kepentingan, tidak mudah dibungkam oleh tekanan, dan tidak mudah mengubah prinsip karena keuntungan. Keluarga membutuhkan orang yang jujur. Gereja membutuhkan pelayanan yang berintegritas. Masyarakat membutuhkan warga yang adil. Bangsa membutuhkan pemimpin yang mencintai kebenaran. Dan Tuhan membutuhkan umatnya yang berani berkata, saya akan tetap berdiri di pihak yang benar. Mungkin kita tidak mampu mengubah seluruh keadaan bangsa ini, tetapi kita dapat memulai dari diri kita sendiri. Mari bertanya kepada diri kita, apakah saya masih memegang kebenaran ketika kebenaran itu merugikan saya? Apakah saya berani berlaku adil ketika tidak ada orang yang mengawasi? Apakah iman saya terlihat dalam cara saya memperlakukan orang lain? Dan pertanyaan yang paling penting adalah, jika Tuhan melihat seluruh hidup saya, apakah Ia menemukan keadilan dan kebenaran yang terus mengalir? Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita tidak hanya menjadi orang yang tahu kebenaran, tetapi menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Jangan biarkan tekanan keadaan membuat kita menyerah. Jangan biarkan kepentingan pribadi membuat kita berkompromi. Jangan biarkan ketidakadilan menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
tetaplah teguh, peganglah kebenaran, lakukanlah keadilan. Biarlah kehidupan kita menjadi seperti sungai yang terus mengalir, membawa kesegaran, kehidupan, dan harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, Tuhan tidak hanya bertanya, seberapa sering engkau beribadah? Tetapi Tuhan juga bertanya, seberapa sungguh engkau hidup dalam kebenaran? Kiranya gereja, keluarga, dan setiap pribadi kita sebagai orang percaya menjadi umat yang teguh berpegang pada kebenaran, sehingga melalui kehidupan kita, keadilan sungguh-sungguh mengalir dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.